الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا شريك وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun al-hadis. Bapak, Ibu, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena malam ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan yang paling penting adalah yang sering kita ulang-ulang, keistiqomahan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi keimanan kita kepadanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya ya termasuk rezeki. Dan insya Allah malam ini kita akan melanjutkan bedah kitab ya, bedah buku yang sudah memasuki ke pertemuan 22 ya. Kalau di catatan saya yaitu pembahasan malam ini kita akan membahas kritik ya terhadap sistem pemerintahan demokrasi ya. Jadi eh, ini mungkin arah politiknya ya, politik demokrasinya ya, sistem pemerintahannya yang kita kritik dan eh, kemungkinan ini ada beberapa pertemuan ya. Karena ini masih pengantar ya, pengantar merefresh kembali fakta terkait dengan sistem pemerintahan demokrasi. Walaupun di dalamnya juga ada sudah mulai kritik ya, tapi kritik yang dimunculkan oleh para intelektual Barat itu sendiri. Baik, kita lihat. Jadi di subbab ini ya, kita akan mengupas ya terkait dengan kritik terhadap sistem pemerintahan demokrasi. Di dalamnya kita akan membahas asumsi dasar serta evaluasi konsep kebebasan yang ada di dalamnya. Jadi kebebasan yang menjadi landasan sistem demokrasi salah satunya nanti akan kita lihat. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis dan membahas juga definisi pilar-pilar dan manifestasi dalam bentuk demokrasi yang sekarang, yang modern, demokrasi liberal yang sebenarnya merupakan kelanjutan ya dari sistem demokrasi Yunani yang merupakan warisan peradaban dari Yunani yang diambil oleh para pemikir Barat ya. Jadi kalau orang yang mempertahankan demokrasi, orang yang berjuang untuk demokrasi, berarti mereka itu adalah orang yang ingin memelihara dan melanjutkan ya pola pemikiran filosof Yunani kebanyakan ya. Nah, kita lihat yang eh, bisa kita saksikan ya kan atau kita kritisi terkait dengan ini. Jadi kalau kita lihat yang pertama ya di buku ini sudah dijelaskan eh, langsung menusuk gitu kan.
bahwa pemerintahan demokrasi itu adalah ide khayalan yang bersifat hipotesis, ya. Artinya realitasnya tidak ada, ya. Jadi kenapa kemudian ini merupakan ide khayalan yang sifatnya hipotesis, hanya sekedar dugaan-dugaan, tidak ada kemudian dalam konsep kenyataan. Pertama kalau kita lihat, ya, sumber dari demokrasi ini, pemerintahan demokrasi itu sebenarnya dari salah satu pemikir Barat, ya, yang melanjutkan, ya, dari pemikiran para filosof Yunani dengan teorinya du kontrak sosial, ya, atau ide kontrak sosial. Jadi demokrasi ini dilandasi, ya, itu oleh filsafat eh, Yunani yang terkait konsial. Nah, faktanya kalau kita lihat kontrak sosial ini itu merupakan ide khayalan yang tidak memiliki realitas yang konkret. Ya. Kenapa? Karena faktanya, ya, pada akhirnya kita saksikan, ya, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dijalankan bukan oleh rakyat, tapi oleh segelintir orang, gitu kan. Juga bukan untuk melaksanakan kehendak rakyat, ya, tapi kehendak segelintir orang, gitu kan. Jadi rakyat dimanipulasi, ya. Makanya sejak awal kalau kita lihat ide ini adalah ide yang khayali, gitu kan. Yang kedua, pemerintahan demokrasi, ya, itu muncul dari pemikiran yang sifatnya subjektif atau perspektif yang subjektif, gitu kan. Jadi konsep ini muncul dari persepsi pikiran penggagasnya, bukan didasarkan kepada kenyataan empirik, kenyataan objektif, ya. Ini sebenarnya dari sini kita bisa melihat kontradiktif sebenarnya, ya, kalau ketika dikemukakan di Barat dengan para ilmuwan Barat yang senantiasa semuanya itu seolah-olah harus didasarkan kepada realita empiris, gitu kan. Ya, jadi sementara faktanya kalau kita lihat nanti kita akan tunjukkan bahwa, ya, sebenarnya pemerintahan demokrasi, ya, itu gagasan ini muncul dari penggagasnya, ya, bukan didasarkan pada tadi realitas atau kenyataan objektif. Nah, ini yang pertama harus kita pahami faktanya, gitu kan. Nah, ini eh istilahnya itu tahapan, ya, tahapan munculnya konsep teori kontrak sosial. Jadi pada tahapan pertama manusia itu hidup secara alamiah, ya. Keadaan alamiah, manusia hidup tanpa struktur sosial maupun politik, ya. Kenapa? Karena memang interaksi jumlah penduduk itu mungkin sedikit, ya. Nah, ketika kemudian manusia berkumpul, ya, kemudian membutuhkan pengaturan terhadap interaksi di antara mereka, ya, maka menurut teori kontrak sosial ini, maka di antara rakyat itu mereka melakukan kontrak sosial, ya, sebuah mekanisme yang sebenarnya mekanisme transisi menuju peradaban sivil, civil society, ya. Jadi, nah, dari situ kemudian baru nanti terbentuklah peradaban sivil, bahasa buku ini, yaitu masyarakat yang terorganisir dengan hukum dan tatanan di dalamnya, itu kan. Nah, hukum dan tatanan itu kemudian dibuat, ya, yang kemudian disepakati, itu kan, dan akhirnya menjadi pengikat, ya, masyarakat yang hidup di dalam sebuah komunitas atau yang disebut dengan negara. Ini kalau kita lihat berbicara terkait dengan eh, konsep kontrak sosial, ya kan. Ya. Nah, kalau kita lihat demokrasi sendiri ini sudah sering saya kira mungkin kita
eh, istilahnya itu membahas, menyebut atau mendengar ya, yang kadang-kadang sebenarnya keliru gitu kan. Musyawarah sering diidentikan dengan demokrasi gitu kan. Ya. Padahal kalau kita lihat ini konsep asal demokrasi seperti yang saya katakan tadi dari sisi bahasanya aja demokrasi ini merupakan warisan Yunani ya. Karena memang berasal dari bahasa Yunani ya. Dari demos dan kratos ya. Yang artinya itu pemerintahan rakyat ya. Dan lebih diformalkan, lebih diperjelas lagi definisi ini secara teori ya, dikemukakan oleh Abraham Lincoln ya, yang dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, inilah yang saya kira sering digembar-gemborkan, ya kan, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya. Cuman problemnya itu adalah rakyatnya rakyat yang mana itu kan dari rakyat yang mana ya oleh rakyat yang mana dan untuk rakyat yang mana. Nah ini yang kadang-kadang perlu dipertegas gitu kan, diperjelas ya. Karena kadang kenyataannya ya dari rakyat jelata ya, kemudian oleh rakyat jelata untuk kepentingan segelintir rakyat. Nah, ini definisi ya. Dari definisi ini kita bisa lihat seolah-olah bahwa demokrasi itu ada yang berasal dari rakyat, ya kan. Rakyatlah seolah-olah yang mengendalikan ya pemerintahan. Karena slogan yang sering kita dengar diusung itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dulu pernah salah seorang politikus dari Partai Islam yang mengatakan bahwa demokrasi adalah eh, kekayaan berharga yang harus kita jaga. Naudzubillah min dzalik gitu kan. Ini partai Islam tapi tidak memahami atau pura-pura tidak paham gitu kan. Dia mengatakan bahwa demokrasi itu eh, kekayaan yang berharga yang harus dijaga. Padahal kalau kita lihat tadi di awal sudah saya sebutkan di kritik buku ini, demokrasi itu ide khayal, ide yang sifatnya mustahil. Nanti kita lihat ya kan. Nah yang berikutnya kalau kita lihat, fakta kita juga tidak bisa pungkiri bahwa demokrasi itu juga tidak bisa dilepaskan dengan kebebasan. Ya. Jadi eh, konsep terkait dengan demokrasi ini kaitannya dengan kebebasan ya. Kita lihat transformasinya itu kan dari mulai tradisi kuno itu kan yang sebenarnya itu merupakan warisan Yunani dan sekarang konsep kebebasan itu diwujudkan dalam bentuk demokrasi. Jadi kalau kita lihat dari akarnya itu kan bahwa eh, demokrasi dan kebebasan ini itu merupakan tradisi kuno, berakar pada filosof dan praktek Yunani kuno. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ide terkait dengan kebebasan ini bukanlah hasil hasil kejeniusan para pemikir Barat, tapi memang warisan ya dari praktek Yunani kuno, ya, filosofinya itu kan, para filosof itu kan. Bukan hasil pemikiran pemikir-pemikir di abad ke-18. Mereka hanya mengadopsi aja itu, mencaplok atau memanfaatkan warisan pemikiran Yunani. Nah, dalam konteks yang modern, yaitu nanti di abad 18 ketika mereka kembali ya menggunakan konsep demokrasi ini, mulai mereka gunakan untuk menata masyarakat dan pemerintahan, maka demokrasi itu kemudian menjadi sebuah alat untuk menginstitusionalisasikan ide kebebasan. Jadi ide kebebasan ini kemudian terrealisasi atau terlembagakan dengan demokrasi global ya.
yang wujudnya tadi adalah kebebasan yang bersifat modern. Sebenarnya kalau kita lihat juga, kita telusuri juga seperti yang saya katakan tadi, ternyata kalau kita lihat ide kebebasan ini, ya, itu adalah ide yang dihasilkan, ya, itu dari eh, apa istilahnya itu, dari filsafat Yunani tadi, ya. Jadi eh, ini adalah dari filosof Yunani, ya, yaitu Aristoteles, yang dia membuat doktrin pemerintahan demokrasi, ya. Dan doktrin tersebut yang digagas atau disampaikan oleh Aristoteles tidak lain itu adalah kebebasan. Ya. Nah, cuman beda. Jadi ada kebebasan dalam konsep Yunani dengan kebebasan dalam konsep modern. Ya. Termasuk juga demokrasinya nanti itu kan. Dalam konsep pemikiran masyarakat yang tumbuh di Yunani itu menekankan kepada partisipasi sipil dan kebajikan komunal. Ya. Jadi kenapa? Karena seperti yang kita lihat bahwa ini kan merupakan bentuk perlawanan ya, perlawanan terhadap gereja dan kelompok rohani kerajaan atau raja yang pada masa itu memang mendominasi. Nah, kemudian akhirnya mereka menuntut ya kan partisipasi sipil sehingga kebijakan-kebijakan itu lebih pro terhadap mereka. Itu kebebasan yang mungkin muncul sejarahnya di Yunani, ya. Nah, sementara kebebasan dalam konteks modern hari ini itu agak sedikit berbeda itu kan. Kebebasan dalam konteks modern hari ini yang ini juga menjadi landasan pemerintahnya nanti ya. Itu fokusnya pada hak individu serta otonomi pribadi atau yang disebut dengan liberal. Maka kebebasannya itu kebebasan yang sangat liberal. Maka demokrasinya demokrasi liberal ya kan. Nah, ini adalah konsep kalau kita telusuri ya, konsep kebebasan yang seperti yang katakan tadi lahirnya itu adalah dari filosof Yunani gitu kan. Nah, sehingga kalau kita lihat perkembangan demokrasi yang sekarang diterapkan di barat di mulai abad 18 yang agak sedikit berbeda dengan konsep demokrasi yang ada di eh, masyarakat Yunani pada saat itu. Walaupun kalau dari sisi filosofi hukum tetap ya, kalau dulu dalam sudut pandang Islam bahwa manusialah yang membuat aturan ya kan dalam konsep demokrasi ini. Jadi prinsip utama demokrasi ya liberal tadi sudah individu kebebasan pasar bebas. Ya. Jadi prinsip utamanya itu adalah hak individu, kebebasan sipil dan pasar bebas. Ya. Jadi sehingga terminologi modern ya, terkait dengan demokrasi ini sering tadi diidentifikasikan sebagai demokrasi liberal. Karena ada muncul istilah yang berkembang di negara komunis itu demokrasi sosialis. Di Indonesia konsepnya pernah muncul demokrasi Pancasila. Walaupun saya sampai sekarang belum tahu wujudnya demokrasi Pancasila seperti apa gitu kan. Pernah kemudian ada penerapannya di Indonesia itu kan. Secara hakikatnya itu kan. Nah tapi ya mungkin adalah sedikit-sedikit beberapa prinsip itu kan. Nah, jadi demokrasi yang dikembangkan di Barat demokrasi liberal yang itu berbeda tentu dengan demokrasi sosialis di mana prinsip utamanya itu adalah menekankan kepada hak individu, kebebasan sipil dan pasar bebas. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari situlah kemudian muncul pilar-pilar demokrasi ya. Yang ini saya kira pada akhirnya sama itu kan. Jadi baik yang diterapkan di negara-negara barat maupun juga di negara-negara berkembang yang mengadopsi itu kan, yang mungkin berbeda sedikit dengan demokrasi sosialis tadi itu kan.
Nah, apa prinsip-prinsip yang itu kemudian menjadi pilar-pilar demokrasi? Saya rangkum menjadi 6 poin di sini ya. Kalau di buku asli nanti 10 gitu ya. Ini untuk memudahkan aja. Yang pertama itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi kalau kita lihat ini konsepnya, pilarnya secara teori ya. Walaupun tadi nanti kita lihat secara realitas ide ini ide khayalan ya kan. Ide yang mustahil bisa diterapkan gitu kan. Yang pertama kedaulatan rakyat, yang intinya itu adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nah, inilah nanti yang membedakan dengan sistem Islam. Ya. Kekuasaan sebenarnya di dalam Islam itu dibedakan antara kedaulatan dengan kekuasaan, ya kan. Nah, tapi mereka sering menyatukan. Yang ini yang membuat umat Islam sering tertipu gitu kan. Padahal berbeda antara kedaulatan dengan kekuasaan ya. Kedaulatan dalam sistem demokrasi di tangan rakyat. Kalau kita bicara terkait dengan kedaulatan, itu adalah eh, terkait dengan siapa yang berhak untuk membuat hukum. Itu kedaulatan. Ya. Kalau kekuasaan sebenarnya terkait dengan eh, siapa yang berhak untuk itu bedanya itu, ya kan? Jadi sebenarnya yang disebut dengan rakyat kekuasaan tertinggi ada pada rakyat ya, teorinya untuk membuat hukum atau untuk memilih para penguasanya sebagai wakil dari mereka. Ya. Yang kedua, pilar demokrasi itu ada pembagian kekuasaan. Ya. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teorinya itu tiga lembaga ini independen. Ya. Saling mengawasi itu kan. Tapi faktanya, ya tadi itu kan, ketiga lembaga ini bisa yang kong kali kong gitu kan. Seperti di Indonesia itu kan, yang baru-baru ini terjadi itu kan, di mana Pak Mulyono misalnya menginginkan anaknya menjadi calon wakil presiden, kemudian Pak Mulyono pada saat itu, gitu kan, jadi Mulyono terkenalnya itu kan, itu eh, ternyata atas jasa pamannya, ya, jadi Mulyono atau Jokowi itu berada di eksekutif, ya. Kemudian yudikatifnya itu adalah pamannya, ketua MA yang membuat regulasi ya, yang itu kemudian mengamandemen atau kemudian istilahnya itu eh, membuat syarat baru terkait dengan syarat-syarat wakil presiden. Padahal secara teorinya itu harus terjadi saling mengawasi. Tapi ternyata yang terjadi kolusi itu kan. Ya apalagi tadi ya. Karena nepotisme itu kan. Sehingga dia bisa naik karena ada paman gitu kan. Nah, sementara di legislatifnya juga sama itu kan. Karena eh, mereka adalah wakil dari partai ya, partai-partainya kemudian dikuasai juga oleh oligarki yang akhirnya secara konsep bahwa pilar demokrasi itu adalah di dalamnya ada pembagian kekuasaan yang tujuannya untuk saling mengawasi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Faktanya justru mereka kolaborasi ya, untuk saling menguatkan ya, untuk menindas atau mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya merugikan rakyat. Yang ketiga itu ada ide pilar demokrasi itu teorinya kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi ada jaminan hak asasi dan kebebasan individu. Tapi faktanya ini nggak ada juga. Ya. Jadi misalnya kebebasan beragama, kebebasan berpikir, berpendapat. Ternyata enggak juga itu kan. Bahkan mereka jangankan memberikan kebebasan, baru muncul juga kalau itu dianggap membahayakan, ya, maka mereka melakukan kriminalisasi. Jadi sejak awal memang tadi ide-ide demokrasi itu adalah hipokrit, ya. Jadi ada hanya untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, ya. Dalam konteks agama misalnya, kebebasan dan hak asasi manusia itu tidak berlaku untuk umat Islam, ya kan. Umat Islam yang menginginkan ya terbentuknya negara yang didasarkan pada syariat Islam misalnya itu dianggap ya, membahayakan dan dituduh terorisme gitu kan.
radikal dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ya, konsep pilar demokrasi yang sering digembar-gemborkan itu adalah kesetaraan dan pluralisme. Ya. Artinya kesetaraan konsepnya semua itu memiliki hak yang sama ya di hadapan hukum. Pluralisme itu adalah keberagaman atau terkait dengan agama ya, berbagai agama, berbagai kemudian aliran itu kemudian harus dijaga dan harus kemudian dihormati. Tapi faktanya juga kita lihat saksikan di negeri ini juga bullshit juga, omong kosong juga itu kan. Ya. Jadi pluralisme yang mereka maksud itu adalah mengembangkan ajaran-ajaran sesat dan menyengsarakan. Ya. Tapi kalau bicara terkait dengan ajaran Islam yang benar, mereka akan gugat, bahkan dituduh tadi, ya, dianggap radikal, ya. Jadi ini yang pilar yang keempat, ya kan. Yang kelima pemilu bebas. Nah ini juga sering kalau dalam konteks Indonesia itu kita malu sebenarnya, sering dijadikan lelucon, ya kan. Kalau di beberapa negara misalnya hasil pemilu itu bisa kemudian didapatkan ya sehari atau beberapa hari ya. Kemudian di negara lain itu bisa ditentukan, diumumkan, diduga itu 1 atau 2 jam setelah pemilu. Nah di Indonesia pemilunya belum dilaksanakan sudah bisa ditentukan pemenangnya. Itu yang ironis. Padahal katanya konsepnya itu pemilunya itu adalah umum, adil dan transparan. Ya, tapi faktanya ya itu tidak ada. Yang terakhir adalah supremasi hukum. Ya, hukum itu adalah teorinya ya eh istilahnya yang tertinggi dan berlaku untuk semua. Ya. Tapi lagi-lagi kita saksikan ya kan. Jadi ini juga eh menyedihkan ya kan. Faktanya kalau kita lihat di Indonesia ya. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia juga ya. Ya mungkin levelnya aja beda itu kan. Kalau di parah gitu kan. Tadi di negara-negara ya em, emosi yang dari filsafat Yunani yang hanya ya prinsipnya mereka laksanakan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka kalau kita bicara terkait dengan tadi ya pilar-pilar demokrasi tadi, maka kita akan melihat bahwa ya, demokrasi itu sebenarnya sebagai wadah. Ya. Jadi sebagai wadah di mana demokrasi ini menginstitusi kan sudah bahas kebebasan dalam wujud adalah kebebasan di dalam bahasa ini itu disebut seks dan yang nah kebebasan dalam sistem politik wujudnya itu menurut mereka itu demokrasi. Ya. Jadi pilar-pilar tadi ya yang mereka sebut dengan pilar-pilar demokrasi itu nanti akan menjadi atau menjadi dasar untuk membentuk standar demokrasi yang mereka gunakan untuk menilai pelaksanaan demokrasi di setiap negara ya. Termasuk tadi misalnya pemilunya jujur dan adil atau tidak itu kan. Tapi mereka tidak pernah kemudian memprotes walaupun di situ ada penyimpangan ya terkait dengan pemilu ya seperti yang mereka sindir sendiri sudah menang sebelum kemudian melakukan pencoblosan kalau pemimpin yang kemudian terpilih itu adalah sesuai dengan keinginan dan kehendaknya maka mereka nggak akan protes ya kan mereka akan mendukung dan memuji gitu kan. Tapi kalau hasil pemilunya itu tidak sesuai dengan mereka harapkan seperti pernah di Aljazair itu kan hasil pemilihan itu menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan penerapan syariat Islam. Tapi Barat melalui agen-agennya yang ada di militer itu kemudian tidak setuju. Padahal itu kalau kita bicara demokrasi itu paling demokratis gitu kan.
Wong pemilihan langsung gitu kan. Mereka rakyat kemudian berpartisipasi juga penuh, tapi tadi karena tidak sesuai dengan kehendak Barat, maka itu kemudian itu mereka gagalkan, ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penerapannya tadi ya, pilar-pilar demokrasi yang kita sebutkan tadi ada 6 poin di sebelumnya tadi itu adalah yang nanti menjadi konsensus di Barat ya untuk menilai prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan di negaranya sendiri maupun juga di negara-negara berkembang. Nah, nah, jadi itu eh, subbab pertama ya di buku eh, kritik terhadap sistem kapitalis ala Barat ya, pemikiran kapitalis Barat ya kan. Nah, yang berikutnya di subbab berikutnya kita melihat di situ juga ada mulai kritik ya. Kritik terhadap demokrasi. Tadi sebenarnya saya memaparkan fakta, cuman gatal juga kalau kita lihat juga fakta demokrasi itu tidak sejalan juga dengan realitasnya itu kan. Makanya sudah mulai kita kritik juga. Nah, pada subbab berikutnya itu membahas terkait dengan kritik terhadap demokrasi, tapi kritiknya itu didasarkan pada pemikiran mereka sendiri, pemikiran-pemikiran Barat sendiri, bahkan pemikiran dari filosof Yunani sendiri gitu kan. Nah, pertama yang kemudian disampaikan di dalam kitab tersebut ya, kembali menegaskan bahwa demokrasi yang dipasarkan oleh pemikir-pemikir Barat, ada buku yang cukup bagus sebenarnya, impor yang mematikan ya di negara-negara berkembang yang diekspor dari negara-negara Barat itu adalah demokrasi ya. Nah, padahal kalau kita lihat sebenarnya demokrasi yang dipasarkan atau yang diimpor oleh Barat dan diekspor di Muslim itu sebenarnya bukan hal yang bukan konsep yang baru, merupakan warisan sebagai yang disampaikan filosof atau filsuf Aristoteles yang mengatakan bahwa doktrin pemerintahan demokrasi itu adalah kebebasan. Tadi sudah kita lihat ya. Namun tentu konsep kebebasan yang dimodifikasi ya. Tadi sudah kita jelaskan ada perbedaan antara konsep kebebasan menurut filosof filsafat Yunani dengan konsep kebebasan yang sekarang kemudian dikembangkan di Barat. Ya. Tapi ide dasarnya sama gitu kan. Jadi ide dasarnya sama adalah terkait dengan masalah kebebasan tadi gitu kan. Nah, pertama adalah kritik terhadap teori demokrasi yang itu juga dilakukan oleh para pemikir mereka. Pertama yang mereka kritisi itu adalah mulai dari definisi rakyat. Ya kan. Jadi tadi kan disebutkan bahwa demokrasi menurut Abraham ya eh, kebetulan juga kalau nggak salah Presiden Amerika Serikat dia mengatakan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, mereka mengkritik sendiri juga gitu kan di kalangan para intelektualnya itu istilah rakyat ya kan. Jadi kritik mendasar yang mereka kemudian lontarkan terkait dengan demokrasi itu adalah mereka mengatakan bahwa problem yang mendasar sekali itu adalah juga istilah rakyat. Sebenarnya rakyat itu siapa? Gitu kan. Sehingga tadi yang disebutkan dengan bahwa demokrasi itu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu rakyat yang mana? Ya. Karena menurut pemikir mereka sendiri bahwa istilah rakyat di sini ambigu ya. Definisinya ini kemudian diperselisihkan. Ya, misalnya pemerintahan dari rakyat, apakah semua kemudian rakyat memerintahkan? Kan pataknya tidak, gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua dari aspek prosedural, jadi mereka kritik juga. Jadi kalau kita lihat ya sistem demokrasi yang diterapkan di beberapa negara itu berbeda-beda. Ada yang presidensil, ada yang kemudian parlementer itu kan. Ya.
Nah, jadi ada juga pemilihannya itu langsung, pemilihan presidennya itu kan. Ada dulu kalau di Indonesia dipilih oleh DPR MPR, sekarang kemudian langsung. Pemilihannya juga ada yang didasarkan kepada istilahnya itu regional, ya kan? Sesuai dengan proporsional dan sebagainya. Nah, ini adalah ya pada tataran prakteknya itu kemudian juga mereka melihat ada perbedaan-perbedaan di antara mereka itu kan. Sehingga ketika mereka mengatakan bahwa ini adalah pemerintahan rakyat ya kan. Ya, faktanya tadi prosedur untuk menghasilkan pemimpinnya pun banyak yang kemudian tidak ada kesepakatan ya kan. Tapi mereka tetap menganggap bahwa itu adalah demokrasi gitu kan. Nah, contoh lain adalah beberapa pemikir barat ya yang juga ini di abad 18 seperti yang saya katakan tadi karena demokrasi ini kemudian kan diangkat kembali tadi di abad 18 ya kan. Jadi setelah dunia sebelumnya dinaungi oleh Islam ya. Islam menjadi rahmatan lil alamin di abad 18 Islam mulai kemudian kendur ya kan. Ya, di barat mulai di Eropa maksudnya Eropa juga yang awalnya ya mereka terbelenggu dengan sistem kerajaannya mereka ya masuk ke abad pencerahan yang mereka katakan tadi ya. Nah, tapi ternyata ya ketika mereka mulai mengangkat ya sistem pemerintahan yang merupakan warisan dari Yunani, ya mereka melihat ternyata ya sistem demokrasi itu adalah bukan sistem yang terbaik ya. Cuman dibandingkan dengan sistem kerajaan menurut mereka itu ya lebih baik demokrasi. Nah, jadi kalau saya lihat ya kan, ini implikasinya bagi umat Islam sebenarnya, terutama intelektual Muslim, kalau pemikir-pemikir Barat mereka kemudian mengkritik demokrasi, tapi mereka tetap kemudian mengadopsi dan menerapkan demokrasi karena mereka tidak punya solusi lain itu kan, selain demokrasi itu kan, karena dianggap yang terbaik gitu kan, walaupun buruk gitu kan. Kenapa? Karena mereka tidak punya solusi lain. Sementara kalau seorang muslim, intelektual muslim gitu kan, kemudian mengkritik demokrasi, masih tetap kemudian berpegang teguh terhadap demokrasi, padahal Islam sudah memberikan solusi sendiri terkait dengan sistem pemerintahan. Nah, ini bisa jadi bodohnya itu kuadrat gitu kan. Kalau barat mereka itu bodoh karena memang tidak mengenal sistem yang lain, ya kan? Kalau intelektual muslim kan harusnya tahu bahwa sistem demokrasi itu rusak, tapi tetap aja diperbaiki itu kan. Bahkan tadi ada pernyataan bahwa warisan berharga yang harus dijaga itu adalah sistem demokrasi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini tokoh pemikir barat ya yang mengatakan bahwa demokrasi itu tidak berbeda dengan hukum rimba. Ya, di mana 51% ini yang disebut dengan suara mayoritas itu yaitu tadi ya mereka akan menang kalau didukung minimal oleh 51% atau 50% plus satu juga bisa. Jadi di mana 51% bagian dari rakyat boleh mengambil hak dari 49% bagian lainnya. Istilahnya itu yang menang dia mengambil semuanya. Nah, itu pemikir yang mengkritik demokrasi. Begitu juga kita lihat ya, bahkan sebenarnya para filosof Yunani pun itu sudah demokrasi itu sendiri ya. Jadi Socrates dan Plato itu mereka sangat menentang terkait dengan demokrasi ya, di masa Yunani kuno. Kemudian Presiden Amerika Serikat yang kedua ya, dia juga sudah bisa meramal ya karena tadi keburukan sistem demokrasi sudah mereka rasakan. Cuman mereka tidak melihat solusi lain. Kembali ke kerajaan nggak mungkin itu kan. Nah, sampai Presiden Amerika Serikat yang kedua ini, John Adam ini mengatakan bahwa ingatlah bahwa demokrasi tidak akan pernah bertahan lama. Ia akan segera dibuang, kehilangan kekuatan dan akan menghabisi dirinya sendiri. Tidak akan pernah ada sebuah sistem demokrasi yang tidak menghabisi dirinya sendiri.
Ini kita lihat faktanya itu kan. Ya, tapi kenapa sekarang masih bertahan? Ya, mereka para pemikir politikus selain juga pusing ya, karena mereka hanya itu yang mereka dapatkan, ya kan? Maka ya mereka perbaiki itu kan. Kebocoran-kebocoran, kerusakan-kerusakan sistem demokrasi. Nah, harusnya kalau seorang muslim, dia kan punya sistem yang berasal dari Allah. Cuman tadi, karena sekuler tadi, karena dianggap kemudian Islam tidak mengatur masalah politik dan pemerintahan, akhirnya mereka sama juga dengan pemikir Barat, ya kan? Yang ngekewek bahasa Sundanya itu mempertahankan demokrasi dengan eh, perubahan atau perbaikan-perbaikan. Sehingga kerusakan yang terjadi yang disebabkan secara filosofi oleh demokrasi, mereka sering mengabaikannya dengan menganggap hanya itu oknumnya, pelaksananya itu kan. Konsepnya benar itu kan. Jadi sering mereka mengatakan bahwa yang salah itu bukan sistem demokrasinya, tapi pelaksanaan demokrasinya itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat sebenarnya kenapa kemudian demokrasi itu sesuatu yang apa istilahnya itu ide yang khayali itu kan ya. Ide yang sebenarnya imajiner itu kan yang tidak mungkin kemudian bisa ditetapkan kita lihat ya kan pertama dari sisi makna itu kan jadi sebenarnya menurut Barat yang kita rangkum tadi di buku ini sebenarnya tidak ada makna demokrasi sebagai pemerintahan rakyat di dalam kenyataannya. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks Indonesia aja itu kan, ya, itu siapa yang sebenarnya menentukan kebijakan itu? Contoh itu kan, ya sebenarnya oligarki. Undang-undang aturan itu akan dibuat oleh DPR, MPR kalau ada pesanan dari oligarki ya itu cepat. Tapi kalau tidak ada pesanan atau bahkan mengancam mereka sendiri, kalau itu walaupun itu dituntut oleh rakyat, ya mereka tidak akan melaksanakan, ya kan? Atau paling tidak diundur, tidak dibahas. Hari ini misalnya kita lihat ya udah berapa tahun tuh ya RUU yang terkait dengan perampasan aset para koruptor ya sampai sekarang nggak disahkan, ya kan? Ini kan lucu gitu kan. Jadi makna demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat itu kenyataannya itu sulit ditemukan. Kemudian memang tidak realistis gitu kan. Kenapa tidak realistis ide demokrasi itu? Karena kalau tadi disebut dengan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, ya faktanya nggak mungkin rakyat itu semua memerintah, gitu kan. Makanya agar ide demokrasi itu kemudian mereka bisa terapkan, maka muncullah istilahnya itu perwakilan, ya kan. Nah jadi secara praktis memang imajiner sistem apa ide demokrasi itu. Jadi secara prosedural, secara makna, ya itu akhirnya mengarah pada pemikiran yang tidak realistis gitu kan. Nah itu yang dikritik di dalam buku ini gitu kan. Nah sehingga kalau kita lihat contoh itu kan. Jadi dari sisi makna, kemudian tadi juga definisi rakyat ya kan, yang ambigu tadi, faktanya memang seperti itu gitu kan. Misalnya itu kan, demokrasi secara linguistik ya, itu merupakan pemerintahan rakyat ya. Yang sebenarnya tidak ada juga pada zaman Yunani sendiri. Jadi pada zaman Yunani sendiri itu tidak dikenal pemerintahan yang itu kemudian menerapkan sistem demokrasi gitu kan. Hanya baru ide-ide aja ya. Tadi ya yang disebutkan di awal pemikiran yang sifatnya subjektif. Ya. Jadi secara linguistik ya demokrasi sebagai pemerintahan rakyat itu tidak pernah ada pada zaman Yunani kuno. Kemudian berikutnya ketika mereka menghentikan juga tidak. Jadi kalau istilahnya itu ada hak asasi manusia tadi, kesamaan manusia di mata hukum, nyatanya enggak juga gitu kan. Ketika berbicara terkait dengan rakyat tadi ambigu gitu kan. Jadi kata rakyat sendiri ya, itu dari sisi fakta ya, itu hanya merujuk kepada kelompok orang merdeka. Maka hamba sahaya atau budak
itu kemudian tidak diakui. Ya. Bahkan wanita pun itu dikecualikan, ya kan? Jadi wanita, budak, dan kalau mereka yang bukan keturunan Athena, ya, di Yunani pada masa itu tidak masuk dalam kelompok rakyat. Jadi mereka tidak punya hak suara. Ya. Dari sini aja sudah jelas ya secara sejarah bahwa demokrasi itu memang ide khoyali, ide yang sejak awal itu sebenarnya diskriminatif, ya kan? Makanya kalau kita lihat dalam konsep ya ini kita jangan jauh-jauh ya ke Yunani, kita turun aja ke ya mungkin warisan apa istilahnya bukan warisan ya, adopsi dari masa Arab Jahiliyah. Mereka kan tahu itu kan bahwa ada perbedaan yang tadi ya wanita itu ya dianggap makhluk yang tidak berharga. Bahkan di masyarakat Arab Jahiliyah itu malu kalau punya anak perempuan. Padahal kalau kita lihat mereka lahir perempuan, tapi anehnya orang Arab itu sebutnya jahil. Dan itu ternyata sama dengan kondisi di Athena Yunani tadi itu kan, di mana wanita itu kemudian tidak punya hak. Kemudian budak juga sama tidak punya hak. Bahkan ketika mereka sudah merdeka pun, jadi ini ada cerita menarik kalau kita lihat dalam konteks sirah Islam itu kan, ada Bilal bin Rabah itu kan, dia seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Maka ketika kemudian dia sudah masuk Islam, karena dimerdekakan dengan masuk Islam, mereka, bukan mereka, Bilal itu bisa bergaul bebas dengan ya semua kalangan. Sehingga di dalam Islam itu nggak ada strata antara ya pembesar dan kemudian rakyat jelasa itu tadi pada masa itu. Sehingga posisi Bilal itu sejajar dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman. Mereka bebas berdialog, mereka bebas berdiskusi. Maka ini menginspirasi ya salah seorang budak di masa Arab itu Wahsy itu kan. Yang akhirnya dia ingin melihat juga ingin menjadi merdeka itu kan, terbebas. Maka sejarah itu disebutkan ketika ada perang antara kaum muslimin itu dengan eh, kafir Quraisy itu kan, di mana Hindun pada saat itu menjanjikan kemerdekaan kepada Wahyi kalau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib karena dendamnya mereka kalah di perang Badar itu kan. Nah, nah, tapi setelah kemudian Wahsy itu kemudian merdeka dan dia kemudian mau gabung dengan ya kelompok Khalid ke pimpinan Quraisy itu ternyata tidak didengar juga. Sampai dikatakan apa hak Anda bicara itu kan, wahai mantan budak. Akhirnya Wahsy kecewa itu kan. Yang tadinya punya ambisi bahwa dengan merdeka dia ingin seperti Bilal di hadapan para sahabat ya. Tapi ternyata ya itu tidak terjadi. Ya. Jadi itu yang kita lihat ya kan. Jadi sejak awalnya memang ya demokrasi itu tadi ide yang imajiner gitu kan. Nah, nah ketika kemudian mereka mendapatkan kesulitan untuk mewujudkan ide demokrasi tersebut ya di awal abad 18 ya, ketika mereka muncul gerakan untuk mengembalikan atau mewujudkan demokrasi, tapi ternyata pada prakteknya sulit diwujudkan. Ya, tadi sudah disebutkan ya, secara prosedural sulit diwujudkan. Ya. Kenapa sulit diwujudkan? Karena tadi itu kan, ketika dikatakan demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, lalu siapa yang mewakilinya? Karena nggak mungkin semua rakyat itu kemudian ikut pemerintah. Jadi secara prosedural sangat sulit dilakukan. Ya. Semua memerintah kan? Nggak ada, nggak bisa. Secara praktek mustahil ya kan? Secara prosedur sulit diwujudkan, secara praktek mustahil. Kenapa? Karena kumpulnya seluruh rakyat untuk memerintah dan mengurus negara itu merupakan perkara yang mustahil. Dari situlah kemudian muncul gagasan ide yang disebut dengan demokrasi representatif. Ya. Jadi
munculnya demokrasi representatif atau perwakilan sebagai alternatif. Kenapa? Karena konsep dasar demokrasi itu adalah untuk kemudian diterapkan, ya kan? Nah, muncullah yang disebut dengan sistem perwakilan demokrasi yang eh, perwakilan tadi itu kan. Nah, sehingga muncullah kemudian mereka mengembangkan para pemikir-pemikir barat itu satu teori yang disebut dengan teori elit ya. Ya. Elit teori ya yang mereka katakan bahwa isi dari teori elit itu adalah bahwa dalam masyarakat terstruktur kekuasaan itu selalu berada di tangan kelompok minoritas ya yang menunjukkan bahwa meskipun ada ide demokrasi, prakteknya itu sering didominasi oleh segelintir orang. Jadi akhirnya pemerintahan rakyat itu nggak ada gitu kan. Yang ada itu adalah pemerintahan yang istilahnya itu dikuasai oleh segelintir orang. Jadi turunan dari teori elit ini ada 3 poin yang disampaikan oleh beberapa pemikir mereka. Yang pertama itu adalah eh, akuisisi minoritas. Ya. Jadi dalam demokrasi pasti ada proses akuisisi. Misalnya tadi kan, ketika yang terpilih itu misalnya ada 3 calon ya, yang satu menang eh, 40%, calon kedua dan ketiga masing-masing 30%, maka yang naik kekuasaan itu yang terpilih 40%. Sementara pilihan rakyat yang 60% itu dianggap minoritas. Berarti mereka diakuisisi, harus kemudian menyetujui ya terhadap apa? Terhadap pilihan yang 40% tadi. Ya. Kenapa? Karena walaupun 60% itu terbagi dua tadi itu kan. Sehingga ini yang disebut dengan muncul isi dari elit teori tadi itu adalah di sana ada proses yang disebut dengan akuisisi minoritas. Nah, kemudian yang kedua faktanya oleh Moska ini salah satu pemikir Barat ini mengatakan bahwa kelas yang berkuasa itu selalu minoritas. Nggak ada yang berkuasa itu mayoritas, minoritas. Ya faktanya kalau kita lihat di Indonesia itu kan dalam konteks nasional itu ada presiden, menteri, itu kan DPR dan yudikatif itu kan sangat minoritas sekali dibandingkan dengan jutaan rakyat Indonesia itu kan. Jadi itu yang saya lihat dari sini bahwa ide demokrasi itu memang ide yang khoyali tadi itu kan. Sehingga mereka kemudian membuat judgement muncullah kemudian teori elit ini gitu kan. Nah, yang ketiga kekuasaan. Ya, teori ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu esensinya dipegang oleh minoritas. Nah, teori ini kalau kita lihat itu didukung oleh pemikir pada masa itu ya. Ada Pareto, ada Moscata, ada Robert, kemudian juga yang lainnya yang masing-masing melihat dari sudut pandang yang mungkin lebih spesifik gitu kan. Pareto misalnya mereka pemikir yang mengadopsi teori elit ini. Ya. Kemudian juga tadi ya Moska itu kan pengembang teori elit yang terkenal dengan The Ruling Class. Ya. Kemudian Robert juga sama ya, mengadopsi ini. Kemudian Mill itu kan terkenal dengan analisis kekuasaan dan kelas sosialnya yang sebenarnya ini adalah turunan-turunan dari eh, teori yang dikemukakan tadi ya ketika demokrasi itu nggak mungkin bisa diwujudkan yang mereka sebut dengan representatif perwakilan dan kemudian didukung landasan teorinya dengan teori elit tadi ya. Nah, hasilnya kalau kita lihat eh, itu karena apa yang disebut diktator minoritas atas nama mayoritas ya kan. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ada buku yang eh, cukup ini
100 tiran penguasa dunia gitu kan. Jadi pengkritik demokrasi seperti tadi disebutkan ya di kalangan mereka sendiri ya para pemikir barat mereka cenderung melihat bahwa demokrasi itu sebagai topeng ideologis yang melindungi tironi mayoritas atas mayoritas. Dalam prakteknya yang berkuasa adalah sekelompok kecil atas kelompok besar yang lainnya. Kita di Indonesia misalnya, mayoritas kaum muslimin Indonesia berposisi yang kurang menguntungkan. Justru malah Indonesia itu lebih didominasi oleh kelompok-kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan, power, maupun juga dalam urusan kepemilikan harta. Mungkin etnis tertentu gitu kan. Padahal mereka itu kita bicara ya istilahnya nenek moyangnya, mereka nenek moyang itu ditirai bambu gitu kan. Cina sana kebanyakan. Tapi sekarang mereka yang menguasai itu kan ekonomi itu kan. Dan akhirnya karena mereka berkuasa di bidang ekonomi, ya politik pun mereka kendalikan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tadi dengan ide demokrasi yang tadi itu kan. Itu ya barangkali yang bisa eh, kita sampaikan pengantar ya kalau kita lihat di buku itu subbab terkait dengan eh, kritik terhadap sistem pemerintahan demokrasi. Nanti kita lanjutkan mungkin ada 2 atau 3 kali pertemuan lagi itu kan karena ada sisi-sisi khusus dan terakhir tentu kita kritik dalam perspektif sistem pemerintahan Islam. Itu barangkali ya Ustaz Azhar, terima kasih ya. Ada yang mau didiskusikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jelas ya suara saya. Jelas. Oke, buat Bapak Ibu gimana? Jadi insya Allah kita seperti yang disampaikan beliau, kita buka forum diskusinya, sesi diskusi buat Bapak Ibu yang bertanya seputar tentang diskusi kita kritik eh, terhadap sistem ekonomi dan sistem pemerintahan demokrasi. Insya Allah Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini, berikan tidak pertanyaannya ke pemerintah atau yang interaktif langsung bersama beliau boleh juga kalau tidak saya jadi poin apa ini hanya kita sudah ada yang bertanya. Iya. Ini dari akun bernama Pak Norman Baskara. Beliau bertanya, Ustaz, mengapa umat Islam lemah dan tidak mampu menguasai ekonomi, politik dan teknologi? Untuk apa ini? Gimana, Ustaz? Langsung? Memang ya. Ini pertanyaan dari Pak Norman. Beliau bertanya, mengapa umat Islam lemah dan tidak mampu menguasai ekonomi, politik, dan teknologi? Gimana tanggapan Ustaz? Iya, saya kira pertanyaan menarik ya dari Pak Norman ya. Eh, Terkait dengan fakta hari ini ya, di mana umat Islam yang jumlahnya itu ya itu cukup besar di seluruh dunia, tapi mereka lemah ya kan, tidak menguasai secara ekonomi maupun teknologi, sehingga mereka ekonominya, politiknya, dan teknologinya itu kalau politik dan ekonomi mengekor ya kan pada Barat ya. Kemudian ekonomi walaupun kaya tapi yang menikmati dan saat itu adalah negara-negara kafir para kapitalis ya. Jadi ini fakta yang kita
saksikan hari ini, gitu kan. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya kenapa ya? Ini kalau kita lihat kan secara eh, ideologi ya, ya, secara ideologi dan politik ya, atau ideologi lah ya. Jadi kenapa ini kemudian terjadi? Ya sebenarnya ya umat Islam itu karena meninggalkan Islam. Ya. Jadi kenapa umat Islam hari ini tidak mampu menguasai ekonomi, politik, dan teknologi? Karena akar masalah mendasarnya itu adalah karena umat Islam meninggalkan ideologi Islam, umat Islam kemudian tadi mengadopsi ideologi sekuler kapitalis. Nah, ideologi sekuler kapitalis itu eh, mereka adopsi, tapi posisi mereka itu posisi sebagai ya objek. Ya. Jadi eh, ideologi kapitalis sosialis itu nanti ada negara kapitalis sosialis, maksudnya negara kapitalis sosialis liberal, negara kapitalis liberal ini ya yang menerapkan demokrasi dan ekonomi kapitalis itu ada dua kategori. Ada negara kapitalis eh, liberal, demokrasi kapitalis subjek, yaitu apa? Ya negara-negara barat yang mereka sebagai negara penjajah. Ya. Amerika, Inggris, ya kan, Jerman, ya kan, Rusia, termasuk sekarang yang mulai naik itu Cina itu kan. Mereka adalah negara-negara kapitalis subjek. Nah, negara berkembang, mereka menerapkan sistem politik dan ekonomi ya kapitalis tapi objek. Kemarin kan viral itu kan, bagaimana Raja Arab Saudi ya, ya. Ini kita lihat ya kan, ini menunjukkan bahwa hipokritnya demokrasi itu kan. Jadi walaupun Arab Saudi itu tidak demokratis ya, karena sistemnya aja kerajaan ya. Barat tidak pernah protes itu kan. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya itu ya mereka itu adalah agen dari ya Barat ya kan. Ya mereka diam aja. Selama tidak mengancam kepentingan Barat, mereka tetap membebek ya untuk kepentingan Barat. Sampai kemarin itu kan kita lihat kan bagaimana si Trump itu kan keliling ke negara-negara Timur Tengah ya. Arab Saudi, kemudian Kuwait, ya kan, mereka mendapat cuan yang cukup banyak, gitu kan, investasi itu kan. Ini kan ironis itu kan. Ya. Jadi kekayaan alam yang ada, ya hasil mereka, yaitu kemudian yang menikmati itu adalah ya para eh, orang-orang kafir, negara-negara kafir. Bahkan ada yang sampai yang menyindir itu kan. Walaupun ini mungkin perlu kita teliti juga betulkah itu kan. Jadi dana-dana yang kemudian disetorkan oleh umat Islam untuk pelaksanaan ibadah haji oleh Arab Saudi setelah terkumpul diberikan kepada Trump, diinvestasikan di Amerika. Nah ini contoh itu ya, sindiran yang nyata itu kan. Nah artinya kembali kepada pertanyaan Pak Baskoro tadi, kenapa kemudian umat Islam ya eh, tidak menguasai ekonomi politik dan teknologi karena meninggalkan ya, mereka mayoritas itu ada di ideologi alis sekuler. Jadi sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan realitas ini, ya Islam sebagai sebuah umat itu hanya ada kumpulan orang-orangnya saja. Ya Islam Islamnya itu ada mereka terkokok ya dengan paham-paham nasionalisme, paham-paham demokrasi tadi ya, yang itu menyebabkan mereka akhirnya lemah, sumber daya alam mereka kemudian dirampok, dieksploitasi oleh negara-negara kapitalis, ya kan? Dan para politikus atau para penguasanya itu menjadi agen perpanjang dia melaksanakan kepentingan-kepentingan Barat di negara-negara mereka. Gitu ya.
Nah, nah itu pertanyaan berikutnya menarik. Orang sekuler dan orang kafir yang non-Muslim juga meninggalkan Islam, tapi mereka menguasai umat Islam di berbagai bidang. Itu tadi karena mereka itu, ya, eh, mereka itu memang bangkit, ya karena mereka tidak. Jadi gini, kok harusnya mungkin kan pertanyaannya kan dari Pak Baskoro itu kan kalau sama-sama tidak memakai Islam, kenapa kok orang-orang kafir, negara-negara kafir itu mereka juga tidak memakai Islam, tapi kok mereka menguasai ekonomi, politik dan teknologi? Nah tadi, karena kalau kita bicara terkait dengan kebangkitan, kemajuan itu kan dasarnya itu kan ideologi, ya. Ideologi itu kan akan melahirkan kebangkitan, ya. Nah, Barat, orang-orang kafir, mereka bangkit ya dengan ideologi kapitalis sekulernya. Nah, umat Islam mereka tidak bangkit, ya kan? Kenapa? Ya karena mereka ya eh istilahnya itu mengadopsi ya eh politik, ekonomi ya dan teknologi yang itu produk yang dihasilkan oleh negara-negara barat. Jadi mereka itu hanya sebagai pengguna, ya. Sebagai pengguna, bukan sebagai pemilik ideologi, teknologi dan tadi ekonomi itu, kan. Jadi mereka hanya sekedar pengguna. Makanya mereka nggak maju gitu kan. Kenapa? Ya karena mereka bukan pemilik ideologi itu, mereka hanya sekedar pengguna itu kan. Pemilik ideologinya ya Amerika dan negara-negara barat. Mereka hanya menggunakan produk itu karena mereka sebagai pengguna itu bahasa saya. Mereka itu hanya umat atau negara-negara yang dia menjadi istilahnya itu objek dari pemikiran kapitalis politik sekuler demokrasi. Nah, subjeknya itu siapa? Pelakunya itu sebenarnya tadi ya. Barat ya, dalam hal ini Amerika dan negara-negara barat. Itu ya barangkali ya. Jadi itu yang menyebabkan bahwa orang Islam itu nggak maju walaupun sama-sama eh, tidak menerapkan hukum Islam. Kenapa? Karena mereka punya ideologi sementara umat Islam itu tadi ya. Ideologi yang mereka adopsi itu ideologi sekuler kapitalis yang mereka hanya sebagai pengguna ya. Pembebek lah bahasanya itu. Akhirnya mereka tidak pernah kemudian menjadi negara adidaya. Ya tadi gitu kan, kalau kita bicara ekonomi misalnya itu kan, ya sebenarnya kekayaan negara-negara Muslim itu luar biasa, ya. Tapi mereka nggak bangkit. Kenapa? Karena tadi pemikiran mereka ya adalah pemikiran-pemikiran yang sekuler tadi membebek, menggunakan bukan dari pemikiran-pemikiran yang sifatnya ideologis yang mereka temukan, ya kan. Tapi mereka hanya sekedar pengguna dari pemikiran kapitalis, gitu. Itu ya barangkali wallahu alam. Jadi ada sebuah pernyataan gini itu kan. Barat maju karena meninggalkan agamanya, umat Islam mundur karena meninggalkan agama. Sama-sama meninggalkan agamanya gitu kan. Cuman mereka meninggalkan agamanya karena meninggalkan Islam. Barat meninggalkan agamanya yaitu Kristen. Kenapa? Karena memang Kristen tidak mengatur urusan dunia. Sementara Islam mereka mengatur urusan dunia ya. Tapi ya mereka tidak mengadopsi itu. Mereka tinggalkan. Malah mereka mengadopsi yang sama diadopsi yang diterapkan oleh Barat. Cuman tadi Barat sebagai pemilik idenya, ya, apa istilahnya itu penghasil idenya, ya. Nah kita negeri-negeri Muslim, intelektual Muslim hanya sebagai pengguna. Maka yang namanya pengguna ya dia ya pastilah dia akan dikendalikan oleh pabriknya gitu. Itu bahasa sederhananya ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. eh, Kondisi sudah langsung ditanggapi. Ini kita ada pertanyaan tambahan dari akun
Tri Wismayanti, Pak Ade itu. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, demokrasi suatu ide yang mutlak, tapi kenapa justru dianggap begitu sakral dan perlu dijaga? Yang pertama, sekaligus wanita. Kenapa Islam tidak bisa menggantikan di saat terjadi reformasi yang sudah sering terjadi di negeri kaum muslimin? Tanggapan Iya, Ustaz. yang pertama itu kan, yang pertama adalah kenapa ini dianggap sakral? Ya, pertama faktornya itu ada dua menurut saya kan. Jadi faktornya itu ada dua, bisa jadi karena kebodohan atau yang kedua karena mengikuti nafsu. Ya. Nafsu dalam artian kepentingan pribadi. Gitu kan. Jadi pertama kebodohan itu apa? Kebodohan itu tadi karena pemikirannya yang ada di otaknya itu adalah pemikiran-pemikiran sekuler. Ya, ya. Pemikiran-pemikiran kapitalis. Ya, maka eh, mereka melihat tidak ada ide lain ya. Ini kan kita bicara terkait dengan ini ya, terkait dengan politik dan ekonomi ya. Jadi kalau hari ini kita demokrasi bicarakan politik, pengaturan politik. Jadi kenapa kemudian ide demokrasi itu ide yang rusak, tapi kemudian dianggap sakral karena kebodohan, ya kan? Karena kebodohan atau kenapa karena bodoh? Karena mereka tidak punya alternatif yang lain, ya kan? Jadi ini kalau kita bicara Barat, maaf ya. Jadi pertanyaan ini mungkin harus kita tinjau dua ya. Apakah yang dimaksud itu adalah Barat ya, para pemikir-pemikir Barat tadi atau intelektual Muslim? Kalau pemikir-pemikir Barat, saya melihat bahwa eh, mereka tidak punya alternatif lain selain kemudian sistem demokrasi. Dan mereka nggak mungkin kembali pada sistem kerajaan. Karena kalau kita bisa lihat akar sejarah eh, Barat ya, Eropa dan Amerika itu kan kerajaan dulu ya. Ya, kerajaan ya, raja-raja ya, dominasi raja-raja. Dan itu mereka sudah tahu itu buruk, rusak gitu kan. Dominasi raja itu kan. Nah, karena itu mereka kemudian menemukan ide demokrasi yang secara konsep tadi itu seolah-olah itu lebih manusiawi. Kenapa? Karena melibatkan rakyat itu melibatkan rakyat ya dengan pilar-pilar yang sebutkan tadi. Tapi mereka sadar bahwa itu juga ternyata tidak realistis, khoyali, imajiner. Maka agar kemudian itu realistis mereka turunkan dalam bentuk tadi kan demokrasi representatif, perwakilan ya kan. Nah, artinya kenapa kemudian mereka kalau orang-orang kafir ya, mereka harus kemudian menjaga ya karena bagi mereka tidak ada lagi kan ide kalau kalau tidak demokrasi ya kerajaan kan gitu kan ya. Kalau tidak rakyat tirani kan itu yang kemudian ada di pemikiran para politikus barat kapitalis gitu kan. Nah, kalau itu menimpa umat Islam, ya kita lihat atau intelektual Muslim, kenapa mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang sakral yang harus dijaga? Ada dua kemungkinan, ya kan? Karena kebodohan, kalau kebodohan berarti sama seperti ya pemikir-pemikir Barat yang mereka tidak menemukan Islam itu di dalam konteks politik, ya. Bahkan mereka mengatakan kalau urusan politik mereka kemudian mengadopsi bahkan dengan berdalih hadis yang menyatakan kalau urusan politik, urusan dunia mereka menggunakan dalih antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, ini yang pertama itu kan. Yang pertama, kelompok kenapa mereka menganggap sakral kalau itu di kalangan kaum muslimin karena kebodohan mereka terhadap sistem Islam sehingga mereka menemukan bahwa demokrasi itulah yang memang sistem yang terbaik. Yang bisa jadi kebodohan ini juga disebabkan oleh ya pencitraburukan sistem khilafah yang ada di otak mereka. Ya. Itu yang pertama. Nah, kelompok yang kedua, kelompok yang mereka mengikuti hawa nafsu, kepentingan pribadi, ya. Tahu bahwa sistem khilafah itu sistem yang terbaik gitu kan. Kemudian mereka mengikuti nafsu, udah lama berjuang untuk khilafah itu. Apalagi ya kalau mereka berjuang untuk khilafah, ya tidak ada
keuntungan ya secara pribadi yang mereka dapatkan. Mending memanfaatkan demokrasi gitu kan. Mereka kemudian menikmati gitu kan. Coba kita lihat sekarang ya. Yang dulu mencaci maki demokrasi, berjuangan masuk sistem, sekarang enak gitu kan, menikmati gitu kan. Dengan sistem demokrasinya gitu kan. Mereka mendapatkan secuil dunia gitu kan. Nah, ini yang kedua gitu kan. Jadi kalau umat Islam itu ada dua kemungkinan kenapa mereka mengatakan bahwa demokrasi itu sesuatu yang sakral sehingga perlu dijaga. Pertama faktor kebodohan, tidak memahami sistem Islam dan menganggap di sini demokrasi sistem yang eh, baik di antara sistem yang buruk gitu kan. Antara kerajaan dan demokrasi mereka melihatnya demokrasi. Nah, kedua tadi bisa jadi nafsu tahu mereka. Dan ini nampak sekali di kelompok-kelompok ya intelektual muslim atau yang disebut dengan ulama ya, ketika mereka berada di luar kekuasaan atau tidak mendapatkan dunia, mereka memuji-muji sistem khilafah dan mengkritik kemudian sistem demokrasi. Ya, ini nggak perlu saya sebutkan ya tokohnya itu kan, tokoh nasional. Wah, dia muji-muji sistem khilafah bagus. Tapi ketika kemudian dia direkrut ya, jadi dia bersuara itu, nah, itu dalam rangka untuk itu gitu kan. Direkrut mendapatkan sedikit dunia itu kan diberikan posisi dewan komisaris contohnya itu di sebuah perusahaan. Lah akhirnya apa? Berbalik gitu kan mengatakan ide demokrasi itu ide khilafah itu hayalan. Demokrasi itu yang realistis gitu kan. Kita manfaatkan demokrasi. Nah itu gitu kan. Itu ya Ustaz Dasri yang saya pahami pertanyaan yang pertama itu kan. Yang kedua ini menarik ya, peta politik terjadi ketika reformasi 998. Ya. Kenapa ketika kemudian terjadi reformasi ya yang sering terjadi baik di Indonesia maupun negeri kaum muslimin yang lain ya, Islam itu kemudian tidak menggantikan ya. Ya, artinya tidak menggantikan sistem demokrasi yang rusak tadi itu kan. Nah, faktornya menurut saya itu juga ini ada dua itu kan. Ya. Ini kita bisa lihat nih faktor internal eksternal ya kan. Jadi faktor internalnya memang kekuatan umat Islam yang mengusung perubahan ya dengan sistem Islam itu belum kuat dan belum didukung oleh ya kekuatan politik yang ada gitu kan. Atau belum sepenuhnya itu didukung oleh rakyat dengan penuh kesadaran. Ya. Contoh yang terjadi di Aljazair itu kan. Fis ya, itu pernah menang pemilu ya. Tapi ternyata keinginan masyarakat ya untuk menerapkan syariat Islam itu belum didukung oleh kekuatan militer. Akhirnya walaupun mereka menang, itu kemudian dikebiri, akhirnya kemudian malah di eh, kudeta lagi gitu kan. Kemudian di Mesir juga kasus itu kan sama ya. Mesir itu kan sebelum As-Sisi itu kan dimenangkan oleh Partai Islam ya. Sehingga mengangkat bukan mengangkat maksudnya menghasilkan kepemimpinan yang oleh orang Islam tadi itu kan. Dari partai eh apa istilahnya itu keadilan ya, Tarbiyah ya. Partai Partai Mursi itu. Tapi ternyata tadi gitu kan, mereka kemudian tidak didukung oleh kekuatan militer, akhirnya dikudeta oleh Asisi juga. Gitu ya. Nah ini contoh itu kan. Itu faktor internalnya. Saya melihat kenapa kemudian umat Islam itu belum mampu menggantikan ketika di negeri-negeri direformasi, ya karena tadi Islam belum menjadi kesadaran umum baik di kalangan rakyatnya maupun di kalangan intelektual dan yang paling menentukan itu ahlu kuah militernya. Yang kedua, faktor eksternal itu adalah terkait dengan ya Barat yang memang tidak pernah kemudian henti-hentinya untuk eh, menghalang
Ya, jadi sekecil apapun ya, kalau ada umat Islam yang membawa kepada, sorry bukan umat Islam maksudnya, sekecil apapun negara-negara yang akan membangkitkan kekuasaan Islam itu terlangsung diberangus ya. Kalau tidak bisa diberangus, di ini istilahnya itu disesatkan itu artinya itu kan. Jadi agar mereka tidak menjadikan Islam sebagai dasar dalam urusan politiknya gitu kan. Dan itu terjadi di beberapa negara gitu kan. Ya, termasuk di kita Reformasi 98 ya apalagi kalau kita lihat 98 itu kan opini terkait dengan Islam itu belum belum betul-betul ini ya istilahnya itu muncul ya. Makanya ya reformasi malah akhirnya jadi repot nasi gitu kan. Artinya apa? Reformasi malah melahirkan eh, terjerumusnya Indonesia ke jurang krisis. Ya, kenapa? Karena yang terjadi itu adalah yang terjadi malah eh, radikal sekuler. Nah, itu ya barangkali ya, Ibu atau Ustazah Sri ya. Ya, itu kurang bisa. Jadi apakah masih ada masih ada satu pertanyaan. Kira-kira masih ada waktu kan? Atau kita cukupkan? Yang terakhir ini yang menarik dari Pak Norman. eh, Pak Norman Baskara sama itu kan. Ya, Kenapa di ideologi Islam tidak memiliki sistem imun, pengendali pemikiran, daya tahan dari pengubah Islam demokrasi? Saya kira eh, bukan tidak punya, ada mekanismenya ya. Cuman tadilah sunatullah. Nah ini baru kita bicara terkait dengan ini ya. Terkait dengan ya ini kalau kita lihat faktanya ya. Eh, bukan fakta sorry. Kita lihat dari sisi nas dan dilihat dari sisi kita menyepak Al-Quran itu ya umat manusia kepemimpinannya itu diputar. Gitu. Jadi yang pertama Rasulullah diutus ya negara adidaya itu Persia Romawi gitu kan. Kemudian Persia Romawi surut ya kan muncullah kemudian Islam berkuasa lebih 12 abad ya. Dan justru malah yang justru Islam itu yang sehingga dia sampai bisa bertahan 2 abad ya kan. Justru yang tidak memiliki imunisasi itu sebenarnya sistem demokrasi yang destruktif, menghancurkan dari dalam, gitu kan. Sehingga sistem demokrasi kapital itu kan belum tiga abad, lah, gitu kan. Eh, Kalau kita titik kebangkitan demokrasi kapitalis itu kan, ya atau kafir itu kan di abad 19 itu kan. Sekarang kan baru baru mau 200 tahun juga belum nyampe, tapi kerusakan sudah terjadi di mana-mana. Nah, kenapa sekarang Islam belum kemudian menggantikan? Ya tadi, karena pemikiran umat Islamnya pada posisi yang down tadi, itu kan, yang berada pada posisi betul-betul di bawah, gitu kan. Setelah mereka berkuasa kurang lebih 12 abad, ya kan. Jadi kalau saya melihat bukan bukan sistem Islam tidak memiliki daya tahan, justru sistem Islam itu awalnya itu daya tahan itu luar biasa. Istilah itu sampai kurang lebih bertahan 12 abad, ya kan. Ini kan menunjukkan kekuatan ya sistem Islam. Ya cuman tadi kan ini kita juga berhadapan dengan sunatullah gitu kan bahwa kekuasaan itu dipergirirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah kemudian ya umat ya tadi meninggalkan Islam itu kan. Sebenarnya pemikir-pemikir Islam ya atau yang disebut dengan ulama-ulama itu tidak tinggal diam ya. Cuman tadi ya eh, ulama-ulama yang sadar ya terkait dengan hal tersebut ya itu istilahnya itu kalah gitu kan kalah oleh opini umum ya termasuk juga intelektual dan masyarakat yang sudah ter eh, sibgoh dengan pemikiran-pemikiran kapitalismenya itu kan atau sebelum kemudian pemikiran kapitalisme mendominasi mereka
mereka terkena penyakit yang disebut dengan humur dunia itu. Jadi itu ya, Pak Norman. Jadi bukan bukan sistem Islam tidak memiliki daya tahan. Setiap sistem itu pasti memiliki daya tahan, walaupun lemah dan kuat ya. Justru malah sistem Islam itu paling kuat daya tahannya. Ya. Saya kebetulan mengajar juga pernah mata kuliah sistem informasi. Ya, sistem informasi. Sebuah sistem informasi pasti dia punya internal control. Ya, agar sistem itu kemudian bisa bertahan ya kan. Cuman tadi kan internal control ini ketika dibombardir dari luar ya itu lama-lama juga pertahanan nggak, kuat ya kan. Nah, itu yang buat hancur ya kan. Tapi kalau kita lihat kan Islam itu bertahan 12 abad ya kan. Itu kan berarti menunjukkan internalnya yang begitu kuat ya kan, internalnya itu kan. Di rongrong dari sana sini bertahan. Ya cuman tadi ya, kalau kita lihat memang sunatullah tadi dan yang kedua memang di akhir kehancuran Islam itu memang tadi itu kan. Jadi Barat kemudian justru memanfaatkan ya kelemahan umat Islam untuk menyerang Islam gitu kan itu. Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa demokrasi itu lebih kuat ya, yang anti revolusi dan anti Islam justru memang demokrasi itu sudah sebenarnya sejak awal sudah menunjukkan kerusakannya. Antibodinya itu sebenarnya sudah lemah ya sistem demokrasi itu kan. Cuman tadi karena tidak ada pukulan yang mematikan bahasa saya itu kan dari luar yang menggantikan ya walaupun mereka kemudian sangat lemah tetap aja masih bisa berjalan walaupun kemudian dengan tertatih-tatih ya sistem demokrasi ini kan. Amerika Serikat sekarang kan sudah goyang juga itu kan. Tapi tetap kenapa masih bertahan? Karena tidak ada pukulan yang mematikan. Kapan pukulan mematikan itu datang? Kalau umat Islam tadi sudah eh, menemukan kembali ideologi Islam dan menerapkan secara praktis dalam kenegaraan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan sistem khilafah. Jadi demokrasi atau Amerika itu kemudian akan hancur ketika sistem khilafah itu tegak. Ya. Selama sistem khilafah itu kemudian belum tegak, maka Amerika dengan sistem demokrasinya itu masih akan tetap kemudian bertahan dan mungkin seolah-olah memiliki daya tahan yang kuat. Padahal bukan memiliki daya tahan yang kuat. Kenapa? Karena memang tidak ada saingannya, gitu kan. Umat Islamnya yang kemudian belum bangkit. Ya. Itu ya barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan, Ustaz, atau langsung kita tutup? Tutup aja Sad, karena nanti Ah, masih banyak nantilah oke. di pertemuannya ini.